Alhamdulillah, itulah kenyataan-kenyataan yang selama ini kita tidak menyadari atas kedoliman-kedoliman yang selama ini ada di hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan kembali pertanyaan saudara kita tentang syahadat roh atau syahadat tunggal. Sebelum kita menuju dan menjawab itu semua, selama ini kita bersyahadat hanya kepada hawa nafsu kita sendiri, yang mana badan-badan inilah pesuruh atau utusan hawa nafsu kita sendiri selama ini. Jadi badan kita diutus oleh diri kita, diutus duduk. Badan kita utus sendiri, diutus berdiri. Badan kita utus sendiri, diutus mandi. Badan kita selama ini kita utus sendiri, diutus sholat oleh hawa nafsu kita sendiri. Badan ini kita utus sendiri, diutus untuk beribadah selama ini. Jadi selama ini inilah syahadat pembohong, syahadat pendusta. Maka dari itu selamanya ibadat dan sholatnya akan hancur, akan roboh, akan terbakar, dimakan oleh hawa nafsunya sendiri selama ini. Mari kita buktikan itu semua. Ketika kita lagi sholat selama ini, kata iblis dan setan, ayo kita sholat. Akan tetapi di dalamnya kamu nyembah aku, kata iblis dan setan. Maka ketika sholat Allahu Akbar, yang dimaha besarkan bukan Allah, akan tetapi hawa nafsunya sendirilah yang maha besar, yang selama ini berkedudukan menjadi Tuhan, berkedudukan menjadi pengutus badan-badan ini. Maka dari itu ketika di dalam sholat kita selalu diculik, diajak oleh iblis dan setan untuk keluar dari badan ini. Ketika sedang sholat kita kadang ingat sesuatu yang mana kita lupa terhadap sesuatu itu. Ingat kalau kompor kita belum dimatikan, ingat jam tangan kita ditaruh mana tadi, ingat uang kita ditaruh di mana tadi, semuanya ingat di dalam sholat. Inilah bukti bahwa di dalam sholat kita selama ini tak pernah mengabdi dan menyembah Allah, akan tetapi selama ini kita menyembah dan mengabdi hanya kepada iblis dan syaitan di dalamnya, yakni yang selalu menyesatkan hati kita selama ini. Dan tentunya itu bukan dikatakan ibadah dan sholat, itu hanya dikatakan persekutuan saja, kemaksiatan saja. Maka dari itu, bila kita tidak mengenal hakikat Tuhan yang menciptakan kita dan hakikat Muhammad Rasulullah yang selalu mengutus Allah, selalu mengutus Muhammad, maka selamanya Islam kita bukan Islam, tapi kafirin, tapi jahiliyahnya hati, zaman kebodohan hati kita sendiri selama ini, hawa nafsu kita sendiri selama ini yang menjadi Tuhan, yang mentuhani hidup dan badan ini. Alhamdulillahirabbil alamin, agar hati kita sampai kepada agama yang diridhoi Allah, yakni hati selamat menuju pulang kepada Allah. Maka dari itu berislamlah, beriman dahulu baru syahadat.
Apa iman itu? Awaluddin ma'rifatullah. Awal suatu agama itu adalah tahu dan kenal siapa Allah, zat yang mencipta diri kita ini. Bila kita tidak tahu itu, bila kita tidak bermakrifat kepada Allah, maka selamanya kita hanya bermakrifat kepada diri kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri selama ini. Maka dari itu, untuk mengungkap iman kepada Allah, maka man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Maka kembalilah kepada hakikat diri sejatimu, yang mana di dalam surat Al-Insan ayat pertama itu, bahwa sesungguhnya kamu manusia itu laisa kamislihi syai'un, tiada sesebutannya, tidak seperti apa-apa dan tidak seperti siapa-siapa. Jadi manusia belum ada sesebutan. 50 tahun yang lalu tidak ada sesebutan. Karena sesungguhnya manusianya lah yang gaib. Karena sesungguhnya manusianya lah yang tak ada. Karena sesungguhnya manusianya lah yang Adam. Karena sesungguhnya manusianya lah yang tak wujud. Sedangkan Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah lah, hanya Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu. Hanya Allah lah yang berkuasa atas nama-nama sesuatu. Hanya Allah lah yang bisa menyebutkan bahwa diri manusia kita ini adalah manusia. Bahwa hanya Allah lah yang memposisikan diri kita, bahwa diri kita sebagai manusia. Bahwa hanya Allah sebagai pencipta yang memposisikan makhluk sebagai hayawan, sebagai tumbuhan. Jadi hanya Allah lah yang memposisikan dan menjadikan itu semua. Berarti Allah lah yang meliputi apa-apa dan Allah lah yang meliputi siapa-siapa. Allah lah yang menciptakan apa-apa dan Allah lah yang menciptakan siapa-siapa. Bukan diri manusia kita yang merasa bisa menyaksikan apa-apa dan yang merasa bisa menyaksikan siapa-siapa selama ini. Inilah bukti kesalahan-kesalahan kita di dalam beragama dan berakidah, karena butanya mata hati kita kepada agama Islam kita sendiri. Butanya mata hati kita kepada kitab-kitab kita sendiri yang selama ini hanya diikuti secara kulitnya saja, dibaca saja, hanya diterjemahkan artinya saja. Kita selama ini tidak memahami makna di balik makna yang tersurat itu. Karena tiada iman di hati kita, maka selamanya kita tak akan tahu makna yang sebenarnya di dalam Al-Quran itu. Makna sebenarnya di dalam berakidah dan beragama serta bertuhan itu. Bila hati kita tetap buta mata hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sejatinya syahadat tunggal itu adalah bila di hati kita sudah tiada diri manusia kita lagi, maka itulah aplikasi dari syahadat tunggal. Maknanya hanya Allah lah yang menciptakan Muhammad itu. Hanya Allah lah yang menciptakan badan-badan ini yang bercikal bakal dari tanah sampai menjadi bayi. Hanya Allah lah penyaksi tunggal. Badan tak akan pernah bisa menyaksikan Allah tanpa Allah.